Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jubril Akbar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya mengenai absention handling. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu absention handling. Absention handling merupakan sebuah prosedur yang menjadi sebuah kelebihan dari PLSQL dengan menggunakan blok tertentu untuk menangani suatu kesalahan atau error yang membuat program itu dapat terhenti saat kita menjalankannya. Nah, misalkan saya mencari atau mengakses sebuah data pada database, namun data tersebut tidak ditemukan. Nah, maka PLSQL akan mengalami error dan bahkan proses dapat terhenti. Nah, dengan menggunakan exception handling inilah kita dapat mencegah atau menangani error tersebut, dan kita juga dapat memberikan pesan pada program. Nah, misalkan saat saya mencari data dan data tersebut tidak ditemukan, maka dengan exception handling ini saya memberikan pesan bahwa bahwa data tersebut tidak ditemukan. Nah, maka program akan menjalankan pesan yaitu data tidak dapat ditemukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis exception handling tersebut. Ada dua jenis exception handling, yaitu yang pertama ada system defined exception. Nah, ini merupakan jenis yang langsung dari sistemnya atau pesan yang dapat langsung dari pesan error yang dari programnya tersendiri. Dan yang kedua, user defined exception. Nah, ini merupakan kita dapat memberikan kode errornya dari user atau pembuat datanya. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu system defined exception. Nah, system defined exception ini telah ditentukan sebelumnya dalam PLSQL tersebut, yang dimunculkan ketika aturan baris data yang tertentu dilanggar. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari system defined exception. Nah, misalkan yang pertama yaitu ada no data found. Nah, ini terdapat pada sebuah data yang diambil setelah perintah subquery. Nah, misalkan maksudnya di sini yaitu misalkan data tersebut tidak dapat diakses atau tidak terdapat dalam tabel employees atau dalam perintah subquery-nya. Nah, misalkan di sini ada too many rows. Nah, ini merupakan subquery yang menghasilkan banyak baris atau operasi SQL di mana Oracle hanya mengharapkan hasilnya satu baris. Nah, yang dimaksudnya yaitu misalkan di sini program hanya menghasilkan atau menjalankan hasilnya tidak lebih dari satu baris, tapi program yang kita ketik atau yang kita jalankan itu lebih dari satu baris. Maka exception yang kita tulis yaitu ada too many rows. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari system defined exception ini. Nah, di sini kita masuk ke contoh dari system defined exception tersebut. Nah, di sini saya mendeklarasikan vnpm satu name dan dengan select last name saya masukkan vnpm satu name, lalu dari tabel employees dengan where employees sama dengan 250. Ini nilai ketentuan last name dari tabel employees-nya. Nah, lalu maka data dari 250 itu saya select ke last name, dan datanya saya masukkan ke vnpm1 name, lalu datanya dari tabel employees, dan data ini merupakan urutan dari tabel employees-nya tersendiri. Nah, misalkan di sini saya jalankan, saya matikan dulu exception-nya.
Sini kita panggil. Oh. Nah, jika tidak menggunakan abstraction di sini dapat kita lihat program akan langsung terhenti dengan memberikan tanda ini data not found, no data found. Nah, jika kita ini terjadi jika kita tidak menggunakan abstraction. Nah, jika kita menggunakan abstraction, kita mengetikkan abstraction when no data found. Jika kalau dia merupakan no data found, maka kita akan mengetikkan di sini yaitu no data found. Dan ketika jalankan, maka akan menghasilkan data pada program ini tidak dapat ditemukan. Nah, kita jalankan. Nah, maka program tersebut tidak langsung terhenti, melainkan program tersebut akan menjalankan atau menghasilkan statement yaitu data pada program ini tidak dapat ditentukan karena kita menggunakan abstraction tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua yaitu user defined exception. Nah, ini merupakan sebuah prosedur untuk menangani error yang dapat didefinisikan langsung oleh seorang usernya. Nah, maksudnya di sini pada exception-nya user dapat mendefinisikan atau membuat ketentuan errornya tidak dari PLSQL-nya atau dari Oracle-nya, tapi user tersebut dapat membuat ketentuan sendiri. Nah, misalkan kita masuk ke contohnya. Di sini saya mendeklarasikan vsaldo dengan variable number dan vmax saldo, dan di sini saya membuat exception saya sendiri karena saya usernya. Di sini saya membuat my saldo exceptionnya. Nah, dan di sini saya menentukan vsaldonya yaitu 1000 dan vmax saldonya yaitu 1000. Nah, saya melakukan if perulangannya dengan vsaldo besar dari vmax saldo ketika yaitu ketika dan ketika vsaldo besar dari max saldo, maka akan menjadikan raise my saldo. Dan exception-nya, ketentuan exception-nya yang saya buat tadi yaitu when my saldo, dan ketika dijalankan maka akan menghasilkan ini mengeksekusi kesalahan pada blok. Nah, coba kita jalankan. Enter. Nah, maka di sini program akan memberikan statement atau mengeluarkan pesan yaitu mengeksekusi kesalahan pada blok yang telah saya buat tersebut. Nah, berikut sebuah penjelasan tentang materi exception handling dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.